Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Udah lama nggak update ya, sekarang waktunya kita update on-chain analysis ya. Kita kasih judul aja lah, ini on-chain analysis. Kita mau ngintip nih ya, para bandar retailers ngapain nih selama BTC naik ke daerah 90 ribuan ya. Nah, tapi sebelum kita masuk seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi dan penjelasan singkat mengenai on-chain, karena ini bukanlah segmen yang daily. Maka mungkin buat yang baru-baru masih nggak tahu ya. Jadi on-chain analysis ini adalah analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency. Karena dia itu menganalisa data blockchain. Nah, kenapa datanya dianalisa? Karena sifat dari blockchain itu immutable, nggak bisa diganggu-gugat. Berbeda dengan, ya kalau kita mau ngomong secara teknisnya ya, ini ledger sebenarnya ya. Bitcoin blockchain itu ledger ya. Sama seperti ledger yang dipakai perbankan juga. Jadi dia cuma menulis data, misalkan account A mengirim berapa ke account B. Sebenarnya cuma kayak gitu. Tapi perbedaannya adalah validasinya. Validasi transaksi dari perbankan ya divalidasi oleh, atau lebih tepatnya di approve ya, itu sangat berbeda loh. Satu divalidasi, satu di approve ya. Kalau perbankan di approve oleh ya server mereka, begitu centralized. Makanya kalau servernya jebol, udah data semua bisa hancur dan ya data-data nasabah bisa berantakan begitu ya. Dan itu bisa dikoreksi dengan gampang. Nah, tetapi kalau data blockchain itu sekali sudah terjadi transaksi tidak bisa ada koreksi nggak bisa ya. Sudah kejadian ya sudah tamat. Makanya kalau sampai salah kirim BTC ya sudah tamat, nggak bisa minta, ya paling satu-satunya cara lu memohon-mohon ke orang yang punya walletnya. Itu pun kalau lu tahu siapa yang punya walletnya. Which is itu susah di-tracing juga begitu ya. Nah, maka dari itu datanya sifatnya immutable ini menjadi menarik untuk kita perhatikan pergerakannya. Dan karena kita bisa melihat pengiriman dari misalkan wallet A ke wallet B, maka kita bisa lihat juga pergerakan bandar. Nah, itu divisualisasikan dengan ya salah satunya dengan CryptoQuant. Walaupun nggak cuma dia ya, ada juga Glassnode dan lain-lain. Tapi kenapa gue pakai CryptoQuant? Karena ini gratis. Jadi semua orang bisa punya akun di sini dan bisa lihat juga on-chain yang sama gue gitu ya. Oke. Kita mulai dulu aja langsung dengan pembahasan kita exchange net flow. Kenapa net flow bukan outflow? Karena kalau cuma bahas outflow itu cuma bahas tengah data. Begitu. Net flow itu adalah inflow kurangi outflow. Jadi selama ini kalau lu sering dengar orang ngomong outflow doang, nggak net flow, ya berarti lu cuma ngeliat dari satu sisi aja. Begitu. Nah di sini karena selisih, maka kita tahu hari itu lebih banyak yang masuk atau keluar Bitcoin. Ya. Nah cara pakai net flow ini gimana ya? Simple banget. Jadi di sini ada bar warna merah dan hijau. Biasanya merah kan bearish, hijau bullish. Di sini malah kebalik ya. Kalau bar merah itu menunjukkan outflow. Artinya BTC keluar dari exchanger. Exchanger mana aja bang? Yang di sini nih, semua yang terdaftar. Gua pilih all exchange. Nah dari semua exchanger yang ini, which is ini adalah exchanger besar ya, seperti ada Binance, ada Bitfinex, ada Bybit, dan lain-lain ya. Dari semua exchanger ini, kita lihat hari itu lebih banyak inflow atau outflow. Nah kalau outflow berarti kan BTC keluar dari exchanger. Sekarang gua tanya logikanya. Kalau lu ya beli misalkan BTC, terus lu keluarin dari exchanger tertentu, misalkan anggaplah Bybit begitu ya, lu keluarin dari Bybit. Nah menurut lu kira-kira dikirim kemana? Kemungkinan besar dikirim ke ya hardware wallet. Supaya apa? Supaya lebih aman. Nah, artinya apa? Kemungkinan besar akan ditahan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan ya lu mau trade lagi gitu. Nah itu adalah logikanya kenapa outflow ini menunjukkan sentimen bullish alias terjadi possible buying. Sementara ya kalau hijau atau barnya ya hijau seperti ini menunjukkan possible selling. Karena kenapa? Banyak BTC yang masuk ke exchanger ini. Nah pertanyaan gue satu, kalau lu masukin BTC lu ke exchanger kira-kira mau diapain? Mau dipajang? Enggak kan, kemungkinan besar dijual. Ya kalau mau bilang ya bang kan mungkin aja di staking. Lu coba lihat kalau dalam jumlah besar staking cuma dapat berapa gitu. Nah jadi kemungkinan besar ya itu adalah possible selling. Makanya bar hijau atau inflow seringkali berkorelasi dengan market cenderung koreksi. Ya tapi seperti yang lu bisa di sini nggak selalu. Kayak di sini tanggal 5 Desember, wah outflow nih, udah nih bakal lanjut lagi. Taunya besok-besoknya inflow, akhirnya boom turun ke bawah. Nah jadi
ini gue harus disclaim dulu, ngingetin bahwa benar kita bisa lihat data bandar, tetapi justru kita menyadari bandar itu bukanlah makhluk mitos yang nggak pernah salah. Dengan data on-chain, kita melihat bahwa para bandar ini seringkali akumulasi di tempat yang salah, TP juga di tempat yang salah. Begitu. Jadi sama-sama makan nasi, manusia biasa ya, bukan unicorn. Gitu ya. Oke, langsung aja kita loncat. Data ini kan all exchange. Kalau all exchange ini kita berarti ngomongin bandar, ya, whales, dan retailers. Apa yang terjadi? Saat BTC, ya terutama dari tanggal 19 November sampai ya tanggal 22, ya, yang terjadi apa? Outflow besar-besaran. Ya. Tanggal 19 outflow 8.600, tanggal 20 outflow 36.400 BTC, tanggal 21 15.000, dan tanggal 22 14.400. Wow, artinya apa? Para retailers dan bandar cenderung melakukan possible accumulation. Begitu. Diambil dari data ini, mereka mengeluarkan BTC mereka dari exchanger. Jadi kemungkinan besar mereka melakukan akumulasi dan mereka coba taruh di cold wallet mereka. Wah, pertanda bullish nih ya. Tapi belum beres, datanya belum beres tuh ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat juga data dari para miners. Untuk para miners, kita bisa lihat di sini sama-sama net flow, tapi perbedaannya adalah yang diperhatikan wallet-wallet dari, sebentar, ini exchange. Oh, sorry, ini gue salah klik ya. Ini harusnya miners ya. Untuk para miners ada di mana? Ini dia miners ya. Miners net flow. Nah, untuk di sini sama persis ya. Ini secara rumusnya sama persis, inflow kurang outflow. Nah, perbedaannya data dari wallet para miners ya. Seperti sini ada Bitfury, Bitminter, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita di sini datanya ternyata secara overall ya lumayan mirip. Walaupun nggak sama persis ya. Di sini ada inflow beberapa kali. Tetapi kalau kita lihat sekilas, para bandar, retailers, dan miners cenderung melakukan apa? Cenderung melakukan akumulasi. Wah, secara spot, data spot lebih bullish nih. Nah, pertanyaannya apakah ini didukung juga oleh data dari para trader futures? We'll see. Nah, karena menurut gue ini ada resiko yang cukup besar yang kita harus perhatikan. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Nah, selain itu juga kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Di mana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gua sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya diupdate. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke data estimated leverage ratio. Ini simpelnya adalah berapa besar leverage yang dipakai di market. Semakin tinggi ya garis ungu atau biru ini, kalau gue sih ngeliatnya lebih ungu nih ya. Nah, ini semakin tinggi maka semakin banyak posisi futures yang terbuka di market, mau long maupun short. Begitu. Intinya makin tinggi, resiko untuk terjadi squeeze makin besar. Nah, kita biasanya bisa melihat dua hal yang sering kali terjadi.
Yang pertama ini adalah long squeeze ya. Jadi banyak posisi long nih. Misalkan kita ambil contoh di Juli lah ya, Juli sampai Agustus 2023. Ini harga BTC sideways maksimum, sideways terus ya. Nah, di sini tentunya ada yang buka posisi long dan posisi short. Nah, mungkin di sini ada si Otong misalkan ya, si Otong buka posisi long di harga sini nih, angka 29.700. Sementara si Budi buka di 29.500. Beda tipis ya. Nah, si Otong dulu ya. Si Otong punya harga liquid ya atau liquidation price di angka 29.200. Sementara si Budi itu di angka 29.167. Market jalan, mulai turun, Otong mulai deg-degan, dan akhirnya Otong kena liquid. Saat Otong kena liquid, posisi long dia, which is itulah buying pressure, berkurang. Ya. Saat itu berkurang, market bisa bereaksi turun lagi. Gitu. Karena saat buying pressure berkurang, ya harga turun. Begitu. Nah, saat itu terjadi, si Budi yang tadinya aman, jadi kena liquid. Nah, efek itu domino, ya, jadi efek domino, sehingga membuat harga drop dengan signifikan dan juga estimated leverage ratio atau leverage aja in general turun. Nah, ini seringkali disebut sebagai long squeeze. Short squeeze kebalikannya tinggal kita ya lihat aja gitu ya. Tinggal kita lihat secara grafiknya literally kebalikannya. Begitu. Nah, kalau yang tadi yang overconfident posisi long, sekarang yang overconfident posisi short. As simple as that ya. Oke, sekarang gimana nih? Sekarang kita bisa lihat harga meningkat bersamaan dengan estimated leverage ratio. Artinya banyak sekali orang-orang yang sekarang sedang buka posisi futures begitu. Dan kalau kita lihat rasionya basically 50-50. Ini secara rasio ya. Secara rasionya ya dibilang 50-50 banget sih enggak ya. Sedikit lebih banyak short dibandingkan long. Short di 51,31 sementara long di 48,69. Nah, ini adalah posisi yang cukup berbahaya begitu. Kenapa? Karena gini, kita ngelihat secara spot ya, semua orang udah menunjuk atau tebak-tebakan lah ya, kita sebut tebak-tebakan lah. Tebak-tebakan akan 100.000. Besok lah, lusa lah, minggu depan lah, Desember lah, semua udah punya time frame-nya masing-masing. Tapi semua orang menunjuk-nunjuk ke angka 100.000 gitu. Dan kemarin pun saat keluar data penting dari US, market bergejolak ya. Tapi nggak sampai 100.000. Nah, kita udah lihat secara data bandar, retailers, miners, semua udah melakukan cenderung akumulasi. Tapi belum kena juga 100.000. Nah, ini berarti bisa menjadi satu potensi long squeeze yang cukup mengerikan. Begitu. Ya, gini nih, ini bakal jadi ekstrim. Kalau sampai tembus 100.000, ini short yang banyak di sini ya. Short sebesar 51,31% itu banyak yang terlikuidasi. Saat itu banyak terlikuidasi, berarti akan boom naik ke atas, ya ngepump. Begitu karena banyak short squeeze. Nah, tetapi di waktu bersamaan kalau sampai 100.000 ternyata alot dan gagal untuk ditembus, ya sekali lagi, yang bikin extra concerningnya adalah karena secara spot udah mendukung ya para retailers, bandar dan juga miners semuanya cenderung melakukan akumulasi. Tapi nggak kena 100.000. Nah, jadi ini sekarang kita dalam masa-masa yang ngeri. Antara long squeeze gede atau malah short squeeze gede. Tinggal kita lihat mana yang lebih kuat. Gitu. Karena basically, ya walaupun sedikit lebih banyak short, ini kita bisa simpulkan kalau kita bulatkan 50-50. Begitu. Jadi, ini adalah warning buat lo yang punya posisi futures, apalagi kalau jumlahnya besar ya. Hati-hati, kalau lo biasanya trading sembrono, ini gue sangat sarankan untuk coba di leverage gitu ya. Bukan di ini ya, di leverage, dikurangin gitu ya. Jangan sampai terlalu banyak posisi. Karena sekalinya ini ada pergerakan ya dan akhirnya antara tembus 100.000 dan lanjut lagi ke atas karena banyak short squeeze atau kebalikannya nih. Gagal terus posisi longnya nembus 100.000, akhirnya banyak yang nyerah, banyak yang tutup posisi, udahlah cukup profit segini. Nah, itu bisa kebalikannya terjadi long squeeze yang juga nggak kalah menyeramkan. Begitu. Jadi ini adalah warning bagi lo para trader futures. Kalau biasanya ya nggak jaga resiko, please ini adalah sekali lagi lonceng warning bahwa bisa terjadi volatility yang bisa bikin ancur-ancuran nih. Gitu. Jadi ekstra hati-hati begitu. Tapi ya kalau dibilang at the end of the day, makanya ya kenapa gue sering banget ngomong trading futures ini
janganlah kita berharap kayak di iklan begitu. Karena kan sering banyak tuh yang di iklan, wah saya hanya sebulan trading di broker A, broker B, atau exchanger apa. Kalau exchanger sih jujurnya nggak banyak iklan gitu ya, banyaknya broker. Wah, saya hanya segini dapat Lambo, terus ada cewek-cewek cantik biasanya. Itu semua iklan begitu ya. Kalau menurut gua pribadi trading futures itu buat lu nyari-nyari duit ngopi lah, duit liburan tipis-tipis gitu ya. Jangan pikirnya liburan ke Eropa sebulan, enggak ya. Ya liburan tipis-tipis lah ke kalau sampai ke luar negeri deket-deket gitu. Jangan punya impian yang aneh-aneh gitu. Wah, saya sebulan trading di sini pengen beli rumah gitu. Wah, susah ya. Kalau mau sampai bisa beli rumah dan lain-lain itu perlu jangka panjang dan lebih ke spot. Begitu. Makanya ya gue ingatkan lagi bagi lu yang mungkin uh, dari kemarin-kemarin profit nggak kerasa nih, udah terlalu nafsu gitu ya. Nah ini reminder, hati-hati gitu. Ingat, kalau lu mau mengubah network lu dengan signifikan, itu at the end of the day spot yang bikin itu bisa terjadi. Kalau futures, lagi-lagi kalau gua sih treatnya sebagai ya alat untuk inilah ya, have fun sedikit lah buat ngopi-ngopi ya, duit rokok. Walaupun kalau futures ya mungkin ya duit rokoknya bisa 1 truk mungkin ya, tapi ya intinya bukan untuk memperkaya diri dengan sangat cepat gitu, enggak ya, hati-hati, itu bukan shortcut untuk cepat kaya. Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi data MVRV. Untuk MVRV kita dulu main lama nggak bahas nih ya, apakah sudah dekat-dekat ke 3 ya, ke angka 3? Ternyata belum ya, masih di berapa nih sekarang ya, di 2,62 ya, jadi masih belum sampai overbought secara MVRV, berarti masih belum kita dapat SOP untuk TP secara on chain ya. Ya, jadi untuk sekarang ya kalau untuk akumulasi sih udah lewat ya, itu dari zaman 2022. Coba ya, gua cek siapa nih yang bareng-bareng sama TCI dari 2022 ya. Buat yang bareng-bareng sama TCI di 2022 akumulasi di bawah dari 1 ya, dari MVRV di bawah 1, boleh komen di bawah ya. Pasti senyumnya udah ekstra lebar ya, sumringah gitu ya. Ya, jadi ya kalau untuk sekali lagi secara on chain-nya atau secara MVRV akumulasi udah telat gitu. Ya kalau mau akumulasi sekarang ya harus dengan secara TA. Nah, kalau secara TA lu bisa lakukan dengan nonton DCWT ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.